Pemain naturalisasi timnas Indonesia Justin Hapner akan disumpah WNI pertengahan Maret ini. Timnas Indonesia U20 otomatis lolos perempat final Piala Asia U20. Pelatih Uzbekistan deg-degan takut dibantai timnas Indonesia U20. Uzbekistan main curang. Timnas Indonesia merasa dizolimi. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Justin Hapner dipastikan akan disumpah WNI pertengahan Maret ini. Ya, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan tidak khawatir terhadap kabar dipanggilnya Justin Hapner ke timnas Belanda U20. Justin Hapner adalah salah satu nama yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia U20. Dalam proses tersebut, Hapner mendapat panggilan dari Belanda U20. Belanda U20 memanggil Hapner dalam rangka uji coba melawan Prancis. Ya, walau sekarang kan saya pikir belum jadi WNI, asal dia masih tetap konsisten dan komitmen, ya tak ada yang perlu dicemaskan. Kalau dia masih konsisten, masih oke, dia datang ke Indonesia. Dokumen-dokumen sudah ditandatangani semua. Proses menurut UU nomor 12 sudah kita laksanakan. Sudah hampir selesai. Jadi kalau saya sih nggak ada keraguan tentang itu, ucap Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, Justin Hapner sudah punya niat dan tekad untuk menjalani naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Karena itu tidak ada hal yang perlu direspons secara berlebihan terkait pemanggilan tersebut. Ya, kecuali kalau dia nggak merespons, nggak hadir ke Indonesia, mungkin kita belum yakin. Tetapi dia sudah datang. Dokumen pindah kewarganegaraan sudah ditandatangani. Itu menandakan dia sudah oke. Tidak usah khawatir, tutur Indra Syafri. Justin Hapner jadi salah satu nama yang sedang dalam proses menjalani naturalisasi demi Piala Dunia U20. Selain Hapner, dua nama lainnya yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kabar gembira, timnas Indonesia U20 lolos perempat final Piala Asia U20. Ya, timnas Indonesia U20 menghadapi Uzbekistan dalam laga terakhir Piala Asia U20 2023. Berikut ini syarat timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final. Timnas Indonesia U20 mengoleksi 3 poin hasil kemenangan atas Suriah dan kekalahan dari Irak dalam 2 laga yang telah dilakoni. Pada partai terakhir, timnas Indonesia U20 bakal berjumpa tuan rumah Uzbekistan. Uzbekistan mampu melakoni 2 laga perdana di Piala Dunia U20 dengan hasil impresif. Mereka mampu mengalahkan Suriah dengan skor 2-0 dan menang tipis 1-0 atas Irak. Berikut syarat timnas Indonesia U20 bisa lolos ke perempat final. Menang, ya. Timnas Indonesia U20 bisa lolos ke perempat final dengan meraih kemenangan atas Uzbekistan. Jika skuad merah putih menang dan di lain tempat Irak gagal meraih poin penuh atas Suriah, timnas Indonesia U20 dipastikan lolos ke perempat final. Sedangkan bila timnas Indonesia U20 mampu menaklukkan Uzbekistan dan di tempat lain Irak menang atas Suriah, akan terjadi perhitungan head-to-head selisih gol antara 3 tim yaitu Uzbekistan, Indonesia, dan Irak yang sama-sama punya 6 poin. Bila timnas Indonesia U20 mampu menang dengan selisih 2 gol atas Uzbekistan, skuad Garuda Muda dipastikan lolos. Pasalnya selisih gol Indonesia bakal jadi 0, Irak +1, dan Uzbekistan -1 dalam perhitungan selisih gol ketiga tim pada partai yang mereka mainkan. Seri. Ya, timnas Indonesia U20 juga bisa lolos dengan hasil seri lawan Uzbekistan. Namun hasil seri ini harus disertai catatan Suriah mampu mengalahkan Irak di partai lain. Kondisi itu membuat Uzbekistan bakal jadi juara grup dengan koleksi 7 poin, disusul Indonesia 4, Suriah 3, dan Irak 3. Pelatih Uzbekistan U20 deg-degan takut dibantai timnas Indonesia U20. Ya, Uzbekistan U20 lebih diunggulkan untuk bisa menang lawan timnas Indonesia U20 pada matchday ketiga grup A Piala Asia. Meskipun begitu, pelatih Rashan Kaidarov tak ingin menganggap laga ini dengan sebelah mata. Uzbekistan memiliki modal penting berupa kepercayaan diri saat menghadapi timnas Indonesia U20 pada laga yang akan digelar di Istiqlal Stadium. Uzbekistan saat ini berada di puncak klasemen sementara dengan nilai 6 poin.
Secara matematis, Uzbekistan cukup mengincar hasil imbang untuk melaju ke perempat final Piala Asia U20 2023. Namun pelatih Rashan Kaidarov menegaskan tetap akan fokus mempersiapkan kekuatan terbaik saat menghadapi timnas Indonesia U20. Ya, kami masih belum resmi lolos, lawan-lawan kami semua masih punya peluang. Jadi sebagai pelatih kepala saya harus fokus mempersiapkan kami untuk pertandingan terakhir. Pelatih Rashan Kaidarov menyebut satu-satunya fokus Uzbekistan adalah laga melawan timnas Indonesia U20. Pelatih tua bangka 61 tahun itu mengaku belum memikirkan lawan mana yang akan dihadapi bila lolos ke perempat final Piala Asia U20. Ya, baru setelah itu jika kami lolos maka kami akan memikirkan tim mana yang akan dihadapi pada babak selanjutnya, tegas Rashan Kaidarov. Uzbekistan bakal mendapatkan dukungan penuh dari supporter saat menghadapi timnas Indonesia U20. Situasi itu bakal menjadi tekanan buat pasukan Sintayong. Pelatih Rashan Kaidarov juga tak menutup akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi timnas Indonesia U20. Menurut Rashan Kaidarov, stamina timnya terkuras pada pertandingan terakhir melawan Irak. Ya, kami harus bekerja bersama para pemain pengganti. Kami sudah menghabiskan banyak energi. Dan saya rasa dokter akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan pemulihan. Pertandingan berikutnya bahkan lebih penting buat kami, itu sebabnya kami harus sepenuhnya siap, tegas Rashan Kaidarov. Uzbekistan main curang, timnas Indonesia merasa terzolimi. Ya, pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong menyatakan timnya kelelahan menjelang melawan Uzbekistan. Pertemuan kedua tim dalam laga pamungkas grup A Piala Asia U20 di Stadion Istiqlal itu. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Nusantara harus bertolak dari Tashkent ke Fergana untuk laga itu. Timnas Indonesia U20 kurang lebih menempuh perjalanan 315 km. Sintayong mengatakan jarak mepet antara laga dan perjalanan jauh menjadi tantangan. Namun itu harus dihadapi Arkan Fikri dan kolega untuk laga itu. Ya, kami memang sebelumnya di Tashkent pindah ke Fergana. Itu memang capek, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kalau suhu dingin di Uzbekistan, timnas Indonesia U20 sudah terbiasa. Jadi cuaca bukan lagi menjadi persoalan untuk laga melawan tim tuan rumah. Ya, kami sudah adaptasi dengan cuaca, jadi dalam kondisi baik, katanya. Sintayong mengatakan timnas Indonesia U20 dalam kondisi siap melawan Uzbekistan. Oleh karena itu, dia yakin tim asuhannya bisa memberikan perlawanan dalam laga nanti. Ya, kondisi pemain kami sangat baik. Kami siap menunjukkan yang terbaik, ucapnya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.